wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan Effendi selaku pembina mata kuliah filsafat, dan yang saya banggakan teman-temanku semua yang sudah mau menonton video saya. Asik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Z. Akbar Kelrey dari kelas B PAI 2024. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Next. Oke, halo semuanya. Selamat datang di video saya. Di dalam video ini, saya akan menguraikan peran filsafat ilmu dalam menilai validitas teori tersebut dan bagaimana proses falsifikasi dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, penting untuk menyadari bahwa ilmu pengetahuan selalu dalam kondisi yang dinamis. Validitas sebuah teori bukanlah sesuatu yang final. Ia harus terbuka untuk pengujian dan perbaikan. Mari kita telaah lebih lanjut. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama aspek epistemologis. Pertama, dari sudut pandang epistemologi, filsafat ilmu mengeksplorasi bagaimana pengetahuan diperoleh dan kriteria apa yang menjadikan suatu pengetahuan itu valid. Dalam kasus ini, teori lama tentang reproduksi sel telah diuji secara empiris selama bertahun-tahun. Namun, muncul data baru yang menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, mekanisme yang dijelaskan tidak sesuai dengan prediksi. Di sini, epistemologi menegaskan bahwa sumber pengetahuan harus selalu terbuka untuk pengujian. Metode pengumpulan data, desain eksperimen, dan analisis statistik yang digunakan oleh tim peneliti muda menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah adalah hipotesis yang harus diuji. Jika diuji berulang-ulang, jika bukti empiris bertentangan dengan teori, maka kita perlu mempertimbangkan bahwa teori tersebut harus direvisi atau dilengkapi dengan penjelasan yang baru. Nah, inilah inti dari semangat kritis dalam ilmu pengetahuan. Lanjut ke bagian yang kedua. Oke, yang bagian kedua aspek ontologis. Selanjutnya, aspek ontologis mengajak kita untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik fenomena yang dikaji. Apakah teori lama tersebut mampu menggambarkan realitas dengan seutuhnya? Data baru mengindikasikan bahwa mekanisme reproduksi sel tidak hanya bergantung pada faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan secara kompleks. Dengan demikian, filsafat ilmu dalam ranah ontologi menantang kita untuk melihat di balik permukaan penjelasan klasik. Kita dipaksa untuk bertanya, apakah realitas yang kita amati telah sepenuhnya terwakili oleh teori tersebut? Ataukah ada lapisan-lapisan proses biologis lain yang belum terungkap? Nah, pendekatan seperti ini yang membuka jalan bagi pemahaman yang lebih holistik dan menantang kita untuk terus mengembangkan teori guna menggambarkan kompleksitas alam secara lebih mendalam. Itu dia bagian kedua. Lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, bagian ketiga aspek aksiologis. Dari sisi aksiologis, yaitu nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan, terdapat dimensi penting yang seringkali terlupakan. Profesor yang selama ini mengandalkan teori tersebut merasa tertekan ketika data baru memperlihatkan inkonsistensi. Namun, dalam konteks etika ilmiah, keterbukaan terhadap kritik dan kesediaan untuk merevisi keyakinan merupakan tanda integritas intelektual. Filsafat ilmu menuntun kita untuk menyadari bahwa keberanian mengakui kekurangan atau kesalahan dalam teori adalah
bagian dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan. Nilai-nilai kejujuran dan transparansi memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kenyataan empiris dan memberi manfaat bagi masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan yang terkait dengan terapi gen. Dengan kata lain, etika ilmu pengetahuan menuntut agar kita selalu siap untuk menerapkan revisi demi kemajuan ilmiah yang lebih objektif. Nah, itu dia bagian ketiga. Kita lanjut ke bagian yang keempat. Oke, bagian keempat, penerapan proses falsifikasi. Sekarang mari kita membahas secara khusus bagaimana proses falsifikasi dapat diterapkan. Konsep falsifikasi yang dikemukakan oleh Karl Popper menyatakan bahwa suatu teori harus dapat diuji dan sebaliknya harus bersedia diterkaitkan jika ditemukan data yang bertentangan. Langkah pertama adalah menetapkan prediksi yang jelas dari teori yang ada. Misalnya, teori yang menyatakan bahwa dalam setiap kondisi reproduksi sel, mekanisme tertentu selalu berlaku. Tim peneliti muda kemudian mendesain eksperimen yang secara cermat mengontrol variabel, mengamati hasil secara objektif, dan menggunakan analisis statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara prediksi dan kenyataan. Jika hasil eksperimen menunjukkan inkonsistensi tersebut, maka proses falsifikasi berjalan dengan menunjukkan bahwa teori tersebut tidak sepenuhnya valid. Ini bukan berarti teori harus dikembalikan ke titik nol, melainkan bahwa revisi atau pengembangan teori baru diperlukan untuk menjelaskan data baru tersebut. Proses ini adalah inti dari kemajuan ilmu pengetahuan, di mana kritik dan pengujian terus mendorong pencarian kebenaran yang lebih akurat. Itu dia bagian yang keempat. Ya, terasa sudah di bagian penutup aja ya. Lanjut kita ke bagian penutup. Sebagai kesimpulan, filsafat ilmu menawarkan kerangka pemikiran yang sangat penting untuk mengevaluasi validitas teori. Lewat pendekatan epistemologis, ontologis, dan aksiologis, kita dapat menilai secara menyeluruh apakah sebuah teori layak dipertahankan atau harus direvisi. Sementara itu, penerapan proses falsifikasi adalah cara efektif untuk memastikan bahwa teori ilmiah tetap dinamis dan responsif terhadap bukti empiris. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang bagaimana tantangan terhadap teori yang telah mapan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri pada kebenaran yang lebih mendalam. Terima kasih yang telah menyimak video saya dan tetap semangat dalam pencarian ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.